Ya, Sewu Dino atau dalam bahasa Indonesia berarti 1000 hari. Satu cerita yang diklaim lebih seram dari KKN di Desa Penari yang ditulis oleh Simple Man. Sewu Dino juga merupakan cerita horor berdasarkan kisah nyata, berdasarkan pengalaman narasumber yang disampaikan kepada Simple Man sama halnya dengan KKN di Desa Penari. Nah, cerita horor ini kembali dibuat filmnya yang akan tayang dalam waktu dekat. Dan baru-baru ini telah merilis official trailer film Sewu Dino. Rumah produksi MD Picture resmi rilis trailer film yang digadang-gadang calon penghuni box office movie Indonesia tahun ini. Menarik sekali untuk kita bahas. Oke, ini dia official trailer film Sewu Dino. 1000 hari? Kenapa yo? Mas Dino iku? Hari itu kita mulai. Wahai penghuni dunia. Wahai penghuni dunia. Ya, film Sewu Dino digarap oleh Kimo Stambul, dibintangi Mikha Tambayong sebagai pemeran utama. Lalu ada Rio Dewanto, Karina Suwandi, Martino Lio, Priti Moti, Agla Artalidia, Givina Lukita, dan Giselma Firmansyah. Premisnya Sewu Dino berkisah tentang praktik santet yang dilakukan oleh keluarga Kuncoro kepada keluarga Atmojo. Menceritakan seorang perempuan desa bernama Sri yang ingin bekerja di luar kota untuk menghidupi keluarganya. Atas informasi tetangganya, Sri melamar pekerjaan lewat agen penyalur pembantu rumah tangga. Namun saat proses seleksi, Sri merasa bahwa pertanyaan yang diajukan kepada pelamar cukup aneh, seperti ditanya hari lahirnya. Meski begitu, Sri berhasil lolos dan ditempatkan di rumah keluarga Atmojo. Ya, ternyata Sri dipilih oleh keluarga Atmojo karena lahir pada Jumat Kliwon. Meski merasa bingung, Sri tetap menerima pekerjaan itu karena butuh kerjaan. Apalagi dilihat dari brosurnya, diiming-iming gaji besar, 10 juta per bulan. Tetapi di balik gajinya yang besar itu, Sri tidak mengetahui ada resiko yang bisa mengancam nyawanya. Kamu siap kerja untuk aku? Siap, Mbak. Singkat cerita, Sri diterimalah bekerja dan juga ditemani pekerja baru lainnya. Mereka ada Erna dan Dini. Nah, tugas mereka harus merawat gadis bernama Dela yang merupakan anak bungsu keluarga Atmojo, di mana gadis belia seumuran anak SMA yang cantik itu harus menjadi korban santet. Terpaksa gadis itu harus disembunyikan dan dibawa jauh-jauh dari lokasi awal dia terkena santet, masuk ke dalam hutan yang belantara dan jauh dari kerumunan warga. Mereka pun dibawalah ke rumah terpencil, dan di sana sudah ada kakek bernama Mbah Tamin. Lalu scene memperlihatkan mereka bertiga sudah sampai di rumah tua tersebut. Di sana Sri langsung tertuju kepada kalender yang ada tulisan 1000 hari, tepat pada hari Jumat tanggal 13 Juni. Mbah Tamin langsung menunjukkan sebuah kamar kepada mereka yang terdapat sebuah keranda tua yang di dalamnya ada sosok gadis bernama Dela yang terbaring dan terikat. Setelah mereka melihat rupanya kondisi Dela begitu mengkhawatirkan. Tubuh gadis tersebut mengeluarkan nanah dan bau amis yang tidak sedap. Bahkan perutnya membuncit seperti wanita yang sedang hamil. Nah, mereka bertiga bertugas memandikan Dela setiap harinya. Tapi dengan catatan, tubuh gadis tersebut harus diikat dengan tali hitam saat memandikannya. Rupanya kondisi Dela ini diakibatkan oleh teror santet yang mengerikan. Santet Sewu Dino yang akan menghabiskan nyawa satu terah keluarga. Tak hanya Dela, rupanya santet Sewu Dino juga mengancam orang yang merawat gadis tersebut, yang kesemuanya lahir pada Jumat Kliwon. Ketegangan demi ketegangan mulai tampak meresahkan saat Dela Atmojo yang seharusnya terbaring tidur, membuka kedua matanya dan menyerang Sri, Erna, dan Dini. Terlihat tampak beringas dan begitu menyeramkan. Sini punya tanggung jawab. Jagain Dela. Jangan sampai dia lepas. Del? Kayak kita dikorbankan Mbah Tamin. Mau ganti nyuwuni Dela. Wis tak omongin kita pergi aja, Sri. Aku dulu pengen mati. Ya, yang gua notice di sini yaitu kata-kata yang diucapkan Mbah Tamin kepada Sri, Erna, dan Dini. Mbah Tamin ini menjelaskan bahwa Dela menjadi korban santet dan dimasuki roh jahat bernama Sengar Turih. Oke, gua sedikit perjelas di sini ya. Ya, dalam treat Simple Man, Dela diketahui harus berurusan dengan sepasang roh jahat yang bernama Banarogoh dan Sengar Turih.
Di dalam keluarga Atmojo, penerus terah angkara mengalir dalam darah keturunan perempuan dan akan mewarisi para ingon Atmojo yang disebut sebagai Banarogoh dan Sengar Turih. Banarogoh dan Sengar Turih ini diketahui merupakan sepasang jin peliharaan milik keluarga Atmojo yang diberi perintah untuk menghabisi keluarga Kuncoro. Namun rupanya anak bungsu keluarga Kuncoro bisa menangkap Banarogoh hingga keadaan berbalik. Dan akhirnya keluarga Kuncoro menggunakan Banarogoh agar Sengar Turih berbalik menyiksa Dela. Dela dimasuki makhluk jahat namanya Sengar Turih. Lalu bagaimana wujud Sengar Turih dan Banarogoh dalam Sewu Dino? Ya, sebagian lain mengungkap jika sosok Sengar Turih dan Banarogoh ini berwujud manusia setengah siluman. Namun sesuai dengan utas Twitter yang ditulis oleh Simple Man, wujud Sengar Turih menyerupai perempuan tanpa kaki dengan lidah yang cukup panjang. Dan ini cukup akurat dalam film Sewu Dino, di mana sosok ini diperlihatkan di akhir trailer. Sedangkan Banarogoh adalah sosok laki-laki dengan kaki yang amat panjang, dan tak kalah menyeramkan dengan Sengar Turih. Banyak yang sudah menantikan film Sewu Dino lantaran kisahnya yang sempat viral beberapa tahun lalu. Antusiasme pemirsa terhadap film ini tampaknya tak kalah dari KKN di Desa Penari. Karena hal tersebut banyak yang mengharapkan film ini dapat menyaingi kesuksesan yang sama seperti film sebelumnya. Jadi jangan lupa saksikan film Sewu Dino yang akan tayang di bioskop seluruh Indonesia pada hari libur Lebaran tahun ini, tanggal 20 April 2023. Ya, itulah sedikit penjelasan untuk official trailer film Sewu Dino. Gimana pendapat menurut kalian? Silahkan komen di bawah. Dukung juga channel ini dengan kasih like, lalu subscribe, dan aktifin notifikasinya. Oke Universe, thanks for watching and see you next video. Bye-bye. Dela dimasuki makhluk jahat namanya Sengar Turih. The hell?